Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari fungsi dan peranan Pancasila. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, keadilan, persatuan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam pengamalan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mari kita pelajari materi ini dengan sungguh-sungguh agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia sekaligus menjadi warga negara yang baik. Kita bahas dahulu makna Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar atau prinsip yang menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa. Selanjutnya, fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa adalah semangat, roh atau kekuatan yang menghidupkan dan menggerakkan kehidupan bangsa. Dalam Islam, seorang muslim juga diperintahkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Semangat membangun bangsa merupakan bagian dari akhlak yang baik selama dilakukan dalam perkara yang diridhoi oleh Allah. Fungsi Pancasila yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan watak, karakter, dan jati diri bangsa. Islam sangat menekankan pembentukan akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, adil, santun, dan saling menghormati. Karakter tersebut juga menjadi bagian dari kepribadian bangsa yang baik. Fungsi Pancasila yang selanjutnya, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berarti, semua hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber, berlandaskan, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Islam, kita juga diperintahkan menaati pemimpin dalam perkara yang baik serta mematuhi aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus menaati hukum dan menjaga ketertiban. Fungsi Pancasila yang selanjutnya, yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur adalah kesepakatan tertinggi dan suci yang dibuat oleh para pendiri bangsa mewakili seluruh rakyat Indonesia. Perjanjian ini menjadi landasan dan pedoman bersama dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Islam mengajarkan agar setiap perjanjian dan kesepakatan yang baik dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara menghargai kesepakatan para pendiri bangsa. Fungsi Pancasila yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa adalah harapan, keinginan, dan impian bersama yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia di masa depan. Tujuan bangsa adalah sasaran atau arah yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang muslim, kita juga diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud. Fungsi Pancasila yang selanjutnya, yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti, Pancasila dijadikan dasar utama, pedoman, dan landasan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Seorang muslim juga menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kemudian, dalam kehidupan bernegara, kita menghormati aturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat. Fungsi Pancasila yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etika dan moral dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab, serta tidak merugikan orang lain. Dengan akhlak tersebut, pembangunan akan membawa keberkahan. Yang selanjutnya, peranan Pancasila. Di sini ada 5. Yang pertama, Pancasila alat pemersatu bangsa. Pancasila berperan penting sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Islam mengajarkan persaudaraan, saling menghormati, dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan serta menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Peranan yang kedua, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Berarti Pancasila menjadi panduan atau petunjuk untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai Muslim, kita juga berusaha menampilkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, disiplin, menghormati guru, menyayangi teman, dan bertanggung jawab. Peranan Pancasila yang ketiga sebagai dasar pengembangan hukum. Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi dasar pengembangan hukum di Indonesia. Artinya, seluruh hukum dan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Islam juga mengajarkan pentingnya keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil demi kemaslahatan masyarakat. Peranan Pancasila yang keempat sebagai dasar penyelenggaraan negara. Berarti segala aktivitas dan penyelenggaraan pemerintahan dan negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, kita mendukung penyelenggaraan negara dengan menaati aturan, menjaga ketertiban, dan ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuan. Peranan Pancasila yang kelima sebagai dasar pendidikan karakter bangsa. Berarti nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam membentuk kepribadian, watak, dan moral masyarakat Indonesia. Dalam Islam, pendidikan karakter disebut pembinaan akhlak. Seorang pelajar hendaknya menjadi pribadi yang beriman, jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghormati guru, dan menyayangi sesama.